Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita sekarang sudah masuk subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Hari ini kita masih membahas tentang kalimat permintaan maaf ya. Kalian masih ingat kan pelajaran yang ada di subtema 1? Ini lihat gambarnya, ada gambar seorang ibu membawa pot bunga, tapi apa yang terjadi itu pecah, dan di sini ada seorang anak yang terlihat sangat menyesal ya kan. Nah, sekarang kita lengkapi kalimat percakapan berikut ini ya. Oke, lihat ini. Maafkan Raka ya Bu, Raka tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Nah, ini Raka yang bilang kan, Raka minta maaf kepada ibu. Terus kalau ada seseorang minta maaf, apa yang dikatakan? Iya Raka, ibu menjawab ya di sini. Iya Raka. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Kamu harus hati-hati ya. Mana nih? Harus hati-hati ya. Iya Raka, lain kali kamu harus hati-hati ya. Bilang seperti itu ibunya. Kemudian Raka mengatakan apa lagi? Iya Bu, ya kan? Bentar ya, tulis dulu ya, nggak kelihatan nih kayaknya. Gimana biar kelihatan? Iya Bu, Raka sangat menyesal. Tulisannya jangan terlalu besar, nanti nggak muat ya. Raka sangat menyesal apa? Sudah membuat apa? Sudah membuat pot ibu pecah. Pot bunga ibu pecah. Nah, itu Raka menjawab. Iya Bu, Raka sangat menyesal sudah membuat pot bunga ibu pecah. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, segera mungkin kita meminta maaf dengan tulus ya. Maka nanti orang akan memaafkan kita. Begitu juga kalau ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, dia sudah minta maaf, kita harus memaafkannya ya. Kemudian lanjut yang bagian B, tuliskan kalimat permintaan maaf berdasarkan gambar berikut. Lihat ini gambarnya. Ini ada siapa ini, kita buat namanya Raka dan Ino ya. Misalnya ini namanya Ino, misalnya ini Raka ya, ini Arin mungkin sedang melihat kejadian itu. Kita buat di sini Ino meminta maaf duluan ya, karena dia tidak sengaja. Nah, Ino bilang apa? Maafkan Ino ya Raka. Ini Raka pura-pura ya. Kalian boleh ganti sih namanya, bebas ya. Ini kan Miss contoh ya. Maafkan Ino ya Raka. Karena apa? Nah, ini kalian perhatikan ya, kalau kita menulis nama orang itu harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Ino, Raka. Maafkan Ino ya Raka. Ino tidak sengaja apa ini, merusakkan ya. Ini mainan pesawatnya jadi hancur ya kan, merusakkan mainan pesawat milikmu. Merusakkan mainan pesawat milikmu. Kemudian Raka menjawab. Gimana jawabnya? Iya Raka, iya Ino, lain kali
Lain kali kamu harus hati-hati ya. Lain kali kamu harus hati-hati ya. Nah, seperti ini percakapannya. Ino meminta maaf kepada Raka. Maafkan Ino ya Raka, Ino tidak sengaja merusakkan mainan pesawat milikmu, katanya Ino. Kemudian Raka menjawab, iya Ino, lain kali kamu harus hati-hati ya. Nah, ini Raka sudah memaafkan, tapi dia menasehati Ino agar next time itu lain kali lebih hati-hati lagi. Oke, udah selesai tulis halaman 47. Yang tadi, yang A bisa di capture, ini yang B. Oke, lanjut halaman 54. Nah, ini dia 54. Di sana ada teks bacaan dengan judul bermain di halaman sekolah. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca di rumah yang keras dan Miss baca di sini. Oke, harus ada suara. Teng teng teng. Bel istirahat berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar kelas. Mereka tidak sabar untuk bermain bersama. Wita dan teman-temannya juga bermain bersama. Mereka senang bermain peta umpet. Saat bermain, Dewi tidak sengaja menginjak kaki Wita. Maaf ya Wita, aku tidak sengaja menginjak kakimu, kata Dewi. Tidak apa-apa Dewi, ayo kita main lagi, jawab Wita. Wita dan Dewi melanjutkan permainan bersama teman-temannya. Mereka sangat senang. Bermain dengan rukun membuat hati senang. Nah, ini ternyata kisah tentang Dewi dan Wita. Dewi itu tidak sengaja menginjak kaki Wita. Kemudian Dewi meminta maaf dan Wita memaafkannya. Akhirnya mereka bermain bersama-sama dengan senang, ya kan? Kemudian kita jawab pertanyaannya ya. Apa yang dilakukan murid-murid saat istirahat? Mereka ngapain? Bermain bersama. Tulis di sini. Bermain bersama. Bermain apa yang disukai Wita dan teman-temannya? Bermain apa? Peta umpet. Ya. Main peta umpet. Kalian suka nggak main peta umpet? Seru loh. Tapi karena lagi pandemi di rumah nggak bisa main peta umpet sama teman-teman ya. Kalau yang ada saudara mungkin bisa, ya kan? Mengapa Dewi meminta maaf kepada Wita? Karena apa? Dewi tidak sengaja menginjak kaki Wita, ya kan? Dewi, tulis di sini, ingat ya, nama orang D-nya harus huruf besar, huruf di awal. Nulis nama orang harus huruf kapital di depannya. Dewi tidak sengaja menginjak kaki Wita. Wita juga harus W besar, ya kan? Karena nama orang. Dewi tidak sengaja menginjak kaki Wita. Nih di sini ada jawabannya. Kemudian bagaimana sikap Wita kepada Dewi? Wita memaafkan atau tidak? Wita memaafkan Dewi, ya kan? Tulis di sini. Wita memaafkan Dewi. Oke. Wita memaafkan Dewi. Sikap apa yang patut ditiru berdasarkan teks tersebut? Sikap apa? Saling memaafkan, ya kan? Saling memaafkan ada dua nih, saling memaafkan dan memaafkan dan bermain dengan rukun. Ya kan, mereka bermain dengan rukun sehingga happy deh mainnya. Oke. Nih, jawabannya. Saling memaafkan dan bermain dengan rukun. Oke. Kemudian lanjut halaman 55.
ini kita membuat kalimat permintaan maaf. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di subtema 1 ya. Bagaimana sih cara kita mengucapkan kalimat permintaan maaf, permohonan maaf ya. Lihat pertanyaan nomor 1. Edo menendang bola hingga mengenai kepala Mila. Kemudian apa yang Edo katakan? Maafkan Edo Mila karena tidak sengaja menendang bola hingga mengenai kepala Mila. Kalian tulis ya. Ini Miss mau kalian membuat kalimat permintaan maafnya itu kalian buat sendiri. Ini sudah buat contoh yang nomor 1 ya. Maafkan Edo ya Mila karena tidak sengaja menendang bola hingga mengenai kepala Mila. Ya, jadi nomor 2 sampai 5 kalian buat sendiri kalimat permintaan maafnya ya. Saya ini menjadi tugas nih. Tugasnya itu di halaman 55. Oke. Kemudian selanjutnya hanya bagian B saja ya. Tugasnya bagian B saja. Oke.